Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan ke-7 Matematika Wajib. Di bab ketiga itu ada yang namanya aturan pencacahan. Di bab ini akan kita pilah menjadi 3 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama yang kita akan bahas tentang yang namanya, di hari ini kita bahas yang namanya aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nanti di minggu depan, pertemuan selanjutnya kita bahas itu tentang permutasi. Kemudian minggu selanjutnya akan kita bahas tentang kombinasi. Yang perlu kita perhatikan di aturan penjumlahan dan aturan pengurangan, ini di aturan perkalian. Aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Aturan perkalian seperti ini. Bagaimana banyak cara jalan dari A ke C. Artinya A ke C melalui B. Berapa banyak cara? Itu adalah 12 cara. Bagaimana cara mencarinya? Ini kalau aturan perkalian. Aturan perkalian langsung aja dia 4 kali 3. Dari A ke B itu 4 kali, 4 jalan. Kemudian B ke C itu 3. Jadi makanya langsung dia 4 kali 3, 12. Kalau kita cari secara manual, berarti A, B, ini katakanlah ini adalah P1, P2, P3, P4. Yang ini adalah Q1, Q2, Q3. Artinya AB melalui P1, kemudian Q1, kemudian P1, Q2, itu sudah 2. P1, Q3. Sudah 3 itu hitungannya. Sekarang menggunakan P2. P2, Q1, P2, Q2, P2, Q3. Sudah 6. Kemudian P3, Q1, P3, Q2, P3, Q4 dan seterusnya. Itu kalau kita cari secara manual 12. Itu cara manualnya. Nah, sekarang kita harus perhatikan juga yang namanya dengan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan artinya A ke C itu ada 4 cara, 4 jalan. Kemudian B ke C itu juga 3 jalan. Jadi di sini kejadiannya saling lepas, nggak ada hubungan. Jadi mau ke C itu nggak kita melalui B, dia langsung aja dijumlahkan. Artinya aturan penjumlahannya langsung aja 4 tambah dengan 3, 7 seperti itu. Jadi konsep yang harus diperhatikan seperti itu. Kalau permutasi kombinasi nanti minggu depan. Aturan perkalian dan aturan penjumlahan yang harus kita perhatikan. Saya ingin menyampaikan konsepnya aja. Nanti selebihnya boleh kalian baca materinya dengan secara detail. Yang saya banyak aturan perkalian. Di sini kalian harus tahu konsep tentang banyak kejadian. Banyak kejadian itu apa? Jika kita melemparkan sebuah dadu berisi 6 mata dadu, artinya mata dadu itu kan ada 6. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 gitu. Maka banyak kejadiannya apa? NS-nya apa? NS-nya adalah 6. Kalau nggak muncul angka 1, angka 2 muncul. Ada 6 dia. Sekarang aturan perkalian. Perhatikan aturan perkalian seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Percobaan mengundi sebuah dadu isi 6 dan isi 6. Dadunya itu ada 6 bidang. Artinya angka 1 sampai angka 6. Kemudian dan sekeping uang logam. Artinya percobaan ini nanti dilempar secara bersamaan. Berapa ruang sampel? Berapa banyak kejadiannya? Yang kemungkinan banyaknya kejadian yang akan terjadi. Kalau secara manual seperti ini kita cari. Secara manual langsung ini dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau uangnya kan bisa muncul angka, ini bisa muncul, ini bagian gambar, bisa muncul bagian angka. Jadi 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, 6 gambar, 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka. Maka ini adalah banyak kejadiannya adalah
12. Kalau menggunakan aturan perkalian langsung aja 4 kali 2 12. Seperti itu aturan perkalian. Lanjut sekarang aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan yang perlu kalian sangat ketahui, harus paham bahwa aturan penjumlahan erat kaitannya dengan suatu kejadian yang saling lepas. Ketika dia saling lepas, suatu kejadian, dua kejadian itu saling lepas, maka dijumlahkan aja seperti ini. Nah, untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan satu siswa perwakilan. Sebuah sekolah mengirimkan satu siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyaknya cara sekolah untuk memilih wakilnya untuk mengikuti. Dia akan memilih satu siswa, nggak peduli dia siswa laki-laki atau perempuan, langsung aja dijumlahkan. Berapa banyak pilihannya? Ya 5, langsung aja 3 ditambah 2 5, seperti itu. Jumlahkan aja karena nggak ada karena kejadiannya itu saling lepas. Next, kita selanjutnya ini contoh soal kejadian aturan perkalian. Tadi sudah saya ilustrasikan di awal. Terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota P dan 2 jalan yang berbeda dari kota P ke B. Artinya gini, A ke P itu ada 4 jalan, kemudian P ke B 2 jalan, langsung aja dikalikan 4 dikali 2, maka 8. Kemudian ini lagi, pengurus kelas yang terdiri 1 laki-laki dan 1 perempuan akan dipilih dari 8 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Tentukan banyak cara kemungkinan untuk membentuk pengurus kelas tersebut. Kan 1 laki-laki 1 perempuan gitu yang akan dipilih. Artinya dari pengurus itu pasti ada ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kejadiannya ya sangat berkaitan. Kemudian ada 8 cara untuk memilih seorang laki-laki, kemudian juga ada 10 cara untuk memilih seorang perempuan karena banyak siswa perempuannya itu ada 10, laki-lakinya ada 8. Langsung aja 8 kali 10. Sebenarnya kalau kalian pikirkan secara logika boleh, secara manual nggak apa-apa, nanti hasilnya sama juga. Tinggal nanti kalau misalkan ada perbedaan silahkan chat, kita lakukan diskusi aja. Lanjut next. Contoh 3, pada saat diadakan pemilihan ketua kelas, sekretaris kelas dan ada 3 calon untuk ketua kelas dan ada 5 calon untuk sekretaris. Berapa banyak cara? Langsung aja 3 kali 5. Jawabannya adalah 15 karena di aturan perkalian. Seorang mempunyai 4 kaos dan 3 celana. Berapa banyak cara untuk memakai kaos dan celana tersebut? Langsung aja 4 kali 3. Kalau nggak percaya, kalau nggak kalian kurang menangkap konsep dari aturan perkalian, kalian coba-coba aja. Ketika kalian di rumah ada 4 kaos yang berbeda, kemudian ada 3 celana yang berbeda, kalian coba-coba berapa banyak cara untuk memakai celana tersebut. Nanti kalian pakai kaos yang warna merah, kemudian celananya warna hitam, terus kalian coba-coba berapa. Itu pasti 12 cara. Yang ini yang soal sering kali dikeluarkan oleh guru-guru maupun di ujian-ujian, baik itu ujian nasional atau ujian tingkat sekolah kita. Nanti di sub atau di ujian semester. Soalnya berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka? Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tanpa pengulangan. Artinya tanpa pengulangan di bilangan yang kita susun tersebut itu enggak ada misalkan angka 6 2 kali, enggak. Jadi bagaimana caranya? Kalian buat 4 kotak dulu. Mengapa 4 kotak? Karena 4 angka. Untuk menyusun angka ini, mengapa angka 6 duluan di sini? Mengapa angka 6? Ini bukan angka 6, ini istilahnya ada 6 angka yang boleh masuk di bagian ribuannya. Kan Pak ini ada 7 Pak, 0, 1, 2, 3. Angka 0 tidak boleh masuk. Karena angka 0 ketika di sini 0 berubah menjadi ratusan nanti dia. Angka 0 tidak boleh masuk. Artinya yang boleh masuk di ribuan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ada 6 sini. Kemudian yang boleh di ratusannya boleh ada angka 0. Boleh. Mengapa ini 6? Ada 6 angka yang boleh masuk di ratusan karena kan ini ada 7. Mengapa dia 6? Karena sudah 1 angka masuk di ribuannya. Dari 7 ini kan diambil 1, sudah 1 angka termasuk di sini. Jadi 6 di sini. Sudah ada 2 angka di ribuan, ratusannya sudah. Berarti di sini 5, kemudian sini 5, di sini sudah